tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita sama orang tuanya tuh dia kayak malu-malu aja gitu. Jadi ya namanya anak 3 tahun ya lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita baca. Udah semangat. Tema ulang tahun hari ini apa kak? Temanya Fireman. fire, ya fire. Dia yang pilih sendiri atau papa mama? Dia yang pilih sendiri. Memang dia suka sama pemadam kebakaran kan kayak. Kayaknya dia suka pemadam kebakaran, jadi dia suka nyemprotin prom gitu. Suka main air, jadi dia apa kayak imajinasinya jadi pemadam kebakaran. Mungkin ada ide atau damkar itu kan sekarang damkar itu Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan, kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang suka, lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede, yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. dia rasa pengen tahunya di umur 3 tahun ini lebih lagi tinggi ya. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun. Udah bisa bukan sekedar dua arah gitu ya, dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang, mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Iya, pulang jam Rambutnya. berapa? Jadi udah bisa. Don boleh ikut ke, oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini teknik adiknya seperti apa? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih Nggak kayaknya ada. nggak ada rasa cemburu ya. Mungkin karena kebetulan kan Don juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore gitu ke jam 3, habis itu dia tidur siang, bangun-bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak. Terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El gitu. Ini juga banyak undang artis juga bawa anaknya, mungkin memang sengaja karena suka tema yang hari ini bukan aja kak. Ajak Sebenarnya temen. sih ya biar ini aja apa kan teman biar apa ya, Sama-sama biar kita rayain lah, seru kan. apalagi. Kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang, jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen undang. Bang Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian nggak taking care adik kalian gitu. Oh, iya. Sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah kan El sama Don kan laki-laki, jadi mereka kan udah ya the boys lah di rumah. Terus Noni Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu, dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu. Nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don, dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani ini. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik sama Noni Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adek. Ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya ke bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, dia udah inisiatif sendiri. Jadi ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah, jadi leader.
Dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama My Princess. Oh gitu. Kak Tahu lah. cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent sayang banget sama dia. Maksudnya ada rasa. Justru aku senang kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru senang dong aku, kayak bersyukur gitu. Dan sendiri udah mulai sekolah. Udah, dan udah nursery 1. Nanti next nursery 2, terus TK, baru primary. Perkembangan sekolahnya seperti apa sih? Kak? Ada lagi aktif yang bermain kah? Atau mungkin membaca menulis atau udah? Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar-keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk membelajar, Masih main-main banget. take and give, sharing, untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. Dan tipe parentingnya Kak Jeda sendiri sama anak-anak gimana sih Kak? Apalagi kan sekarang kan berbeda-beda kan, El dan Nadia juga seperti itu sih. Kalau sama El gimana, kalau Nadine seperti apa? Kalau aku sih masih menganut ini tahap 777. Jadi tuh anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 7 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan cinta kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah kita jadikan anak-anak kita tuh sebagai teman, untuk sharing, untuk aktivitas, untuk melakukan banyak hal as a friend gitu. Kalau sekarang ya gitu, berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk untuk Hadia dan juga Don, tahap kedua untuk El. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin El disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. Kan juga sebagai kakak di rumah, kakak punya tabungan sendiri seperti apa? Adiknya juga akan melihat kakaknya yang giat menabung. Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, enggak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan, anak-anak ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ngikut, kok masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak poin-poin gitu, dia suka masukin poin-poin di celengan gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simple-simple aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. Kita sendiri mungkin sama El ataupun anak-anak lainnya itu kayak Aditya dan Don sendiri kayak beli apa-apa juga semudah itu harus mungkin menabung dulu, harus ada usahanya dulu sebagai Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Kalau tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih gitu. Tapi nanti saatnya momen udah masuk usia 7 tahun ke 14, nggak bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want gitu. Tapi balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya. Jadi bukan yang dibilang spoiling, tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak.
untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu kayak gitu sih. Ini kan anak-anak ya nih Bang. Quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lagi fokus sama anak nih? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk sering satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi minta nenen. Jadi go with the flow aja, kita nggak terlalu yang harus begini harus gitu, enggak. Kita lihat situasi juga, timingnya. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah dari wanita yang tough, cantik luar dalam, mungkin seperti apa? Itu benar. Ya itu benar. Gimana nih Bang Vincent Tanggapannya? Jangan nangis Bang. Ya, belum. ya, it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kuat. Banyak Dia udah kuat. komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess buat saya? Cari ya dia. Itu gimana? Nggak boleh dong. Cari sendiri Vincentnya masing-masing. Oh, anjir. Ini bisa kita bikin bisnis ya. Iya. Kemarin yang bilang sewa kamar di rumah gitu, seperti apa? Oh, itu bercanda. Abang aku sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu. Jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, suka bercanda-bercanda. Aku juga kaget benernya. Jadi sebenarnya itu nggak benar. Nggak ada anak-anak yang bayar sewa di rumah ya, masa anak ngekos di rumah kan nggak mungkin. Enggak lah, itu bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu humor. Ini Dia sekarang udah- lagi belajar sulap, Pak. Karena abis ini dia sulap. Tadi rangkaian acara nonton mungkin ada apa aja nih Kak? Tadi main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita buka lilit. Terus habis itu games, ada games kostum, games nyanyi-nyanyi segala macam lah yang pokoknya buat toddler. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap udah sih itu aja. Kalau El sendiri siapin kado apa nih buat adiknya? Dia udah beliin mainan kemarin, justru El Barak dia duluan beliin mainan yang Don mau gitu. Truk-trukan bisa cepet pasang gitu. Kalau dari tadi nah, kita mau ngajak Don Iya, nanti mungkin. ke Sumba. Mau jalan-jalan kan bentar lagi Don libur. Jadi karena Don itu mau ributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun Don kita siapin kita ke Sumba 1 minggu benar-benar quality time as a family. Kenapa Sumba? Selain Sebenarnya Sumba sih- soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga liburan bersama dan quality time bersama. Jadi balik lagi itu go with the flow aja sih masalah ngedidik anak, dan tergantung situasi. Jadi di plan juga sih setiap liburan bareng sama keluarga, jadi di planning nggak sih waktunya schedule-nya buat liburan? Harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah. Dari- jadi kita harus iya. cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planningin. Nah, siapa nih yang paling biasanya ngurusin itinerary kayak penginapan, hotel, makan,
Oh, kasih dari Iya. dan lokasinya juga atau Iya. Semua. Lama-lama aku bisa bikin event Travel. travel ya. Tour and travel. Semuanya dia. Jedar tour and travel. Tapi bawa baby Hagi juga Oh iya, susah nggak pasti. sih kak? Bawa masuk kita tinggal. Iya maksudnya susah nggak kan? Iya. Lagi ya liburan jauh. Iya. Nah, kami kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Iya, pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah, soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu, jadi kita Pasukannya aman lah. siap semuanya. ada dan aku kan mau nih L. Telepon. Ya mungkin dari Bukan, jadi ini seumpamanya kalau dia mau nyari, ini kan belum. Tapi kalau dia mau, ya boleh aja. Tapi ada syaratnya. Itu ketemu saya dulu, ngobrol dulu, menjelaskan dulu intensi kamu apa. Memang kalau mau dibilang dari segi darah iya. Tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil, belum 18 tahun. Masih murni, masih sempurna. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung? Kan kesian. Jadi sebelum dia mau ke tahap sana, selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah L, ya harus ngobrol sama aku dulu. Kalau L udah 18 tahun, dia cukup cerdas, cukup dewasa, dia tahu apa yang benar, apa yang enggak, dia bisa tanggung jawab, dan dia udah bisa ngatur perasaan dia. Silakan kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi sejauh ini dari pihak sana sudah mencoba Enggak lah. apa bang? Sebenarnya sih kalau buat aku sih kayak gitu-gitu gak usah dibahas sih. Enggak lah. Itu juga kayaknya cuma gara-gara pertanyaan di acara talk show aja gitu. Kita juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa, dan sebenarnya kalau bisa ya udah kita lupakan, kita bahagia, kita Yang move penting on, L kita happy, istri happy, anak-anak semua happy, Sehat. sehat. Urusan itu kalau kedepannya muncul, ya sudah itu nanti urusan depan. Buat saat ini semuanya fine-fine aja dan happy semua. Oke, udah. Oke, alhamdulillah. Kalian harapan nih untuk Don dan Kakak Don sekarang udah Kakak Don. Kakak Don. Aku kakak. Kakak. Yang itu namanya kakak. Iya, tapi kalau kita bilang, tapi kan kamu adiknya kakak L. Enggak, aku kakak. yang keberatan. Iya, aku keberatan. Aku habis makan coklat. Ada lagi ya. Aduh, angkat dulu hadiah mami. Aku mau kentut. Terus ada yang dia lemes gitu. Aku belum minum ambil. Aku nggak bisa gitu. Iya. Dia lagi lucu-lucunya. Hagia, Ada aja jawabannya. Hagia berapa berat sekarang berapa kak? 10 kilo. Umur 5 bulan. 5 bulan. Iya iya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Kebetulan itu doang Dia yang full bisa ASI. aku banggain. Jadi Dia- aku tuh lagi nyetok ASI. Sekarang udah mau ke freezer ketiga. Jadi aku juga pengen banget sih buat segera dapetin banyak yang mau ASI. Boleh banget aku membuka ruang untuk bagi-bagi ASI. Bang Vincent mendukung keputusan Kak Jedar, katanya udah ada satu donatur di Bali. Udah Yang 2 ambil- sekarang. Oh sekarang 2. Seperti apa mungkin? It's the best. Kita apalagi wanita antara wanita saling membantu kan. Kadang-kadang bayi itu lahir, ibunya susah untuk mendapatkan ASI, kesian anaknya juga. Nah mumpung kita banyak, maksud istri saya banyak, Istri kamu Kita- satu. istriku. Istri kamu satu. ASInya yang banyak. Ya mumpung istriku ASInya banyak. Tadi kamu bilang istriku banyak. Oh enggak lah, enggak gitu saya enggak. Mumpung ASI istriku banyak dan dia bisa bagi-bagi, why not sih, ya kan? Saling bantulah antara